Baik, kita masuk ke video yang keempat mengenai logaritma. Sekarang kita akan membahas mengenai persamaan logaritma. Masih dengan Pak Arif ya. Nah, kita lihat ya. Persamaan logaritma ini adalah persamaan yang numerusnya mengandung variabel. Jadi, numerusnya mengandung variabel. Ada X, ini merupakan variabel. Dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung variabel. Nah, ini bilangan pokoknya mengandung variabel. Itu dinamakan persamaan logaritma. Contoh berikut ini. Numerus mengandung variabel X atau bilangan pokoknya mengandung variabel juga X. Artinya yang akan kita cari ya nilai X itu. Nah, kemudian contoh A dan contoh B merupakan contoh persamaan logaritma yang numerusnya mengandung variabel X. Ya kan? Ya kan? Kemudian contoh C merupakan bilangan pokoknya yang mengandung variabel. Nah, ini. Ada beberapa persamaan logaritma antara lain yang pertama, ketika kita menjumpai bentuk seperti ini, A log fx sama dengan A log p, gitu ya. Nanti ketika sama seperti ini, kalau bilangan pokoknya ini sama-sama A, nanti nilainya itu fx sama dengan p, asalkan fungsi dari logaritma itu lebih dari 0. Contohnya, ini ya, 2. Ini numerusnya fx ini 1 sama dengan 1 gitu ya. Nah, kita lihat ini. 2 log x min 2 plus 2 log x min 3. Kita kan tahu nih, asalkan fx-nya lebih dari 0, berarti kita mencari syarat yang pertama dulu. Fx-nya ini fx, ini fx, dia harus lebih dari 0. Ini ya, lebih dari 0, lebih dari 0, maka kita dapat x-nya ini sama dengan lebih dari 2, X-nya lebih dari 3. Jadi syarat numerusnya harus X lebih dari 3. Yang ini kok enggak, Pak? Karena ini sudah terwakilkan oleh ini, X lebih dari 3. Begitu ya, yang kita ambil ini. Kemudian untuk menyelesaikan ini bagaimana? Ingat sifat eksponen, kalau bilangan pokoknya ini sama dan ini penjumlahan, maka bisa dirubah menjadi perkalian. 1 itu bisa menjadi 2 log 2. Kenapa kok kita pakai 2 log 2? Karena biar sama bilangan pokoknya. 2, jadi ini kita samakan 2. Kemudian kita mencari ini fx sama dengan p. Inilah fx, ini p. Jadi kita bisa menyamakan ini ya, ini fx, ini p. Nah, kemudian ini pindah ruas, ini kita kalikan dulu boleh x kuadrat ya kan, jadinya ini positif pindah ruas jadinya negatif, 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, kita mencari faktornya di sini ya. Mencari dua angka ketika dikalikan 4, ketika dijumlahkan dan hasilnya 5. Ternyata dapatnya X min 1, nanti berarti dapatnya X sama dengan 1, X min 4 dapatnya X sama dengan 4. Sehingga syaratnya kita ini tadi, ya, X lebih dari 3. Sehingga yang memenuhi mana? 1 itu kurang dari 3, sedangkan 4 ini lebih dari 3. Jadi yang kita ambil adalah yang nilai 4. Oke, itu bentuk yang pertama ya, dari A log fx sama dengan A log p. Jadi yang paling penting di sini adalah sifat-sifat dari logaritma itu memang kalian harus benar-benar pahami ya. Oke, lanjut yang kedua. A log fx sama dengan B log fx. Ini bilangan pokoknya tidak sama, tapi numerusnya yang sama. Bagaimana? Nah, kita lihat. Kalau numerusnya sama, nanti justru malah numerusnya sama dengan 1. Ini mudah sekali. Kita lihat ini. Ini tidak sama bilangan pokoknya, tapi numerusnya sama. Berarti ini kita sama dengan 1. Oke. Faktor lagi ya. Faktor lagi, kita harus benar-benar apa namanya, pemfaktoran ini memang harus benar-benar menguasai ya di SMP dulu. Didapat 2 min 1. Jadi himpunan selesainya adalah min 1,2. Ya, mudah ya. Kalau ini justru lebih mudah kalau numerusnya yang sama. Kemudian, bentuk yang ketiga, A log fx sama dengan A log gx. Ini bilangan pokoknya sama, numerusnya beda, berarti kita bisa menyamadengankan fx sama dengan gx. Seperti yang pertama tadi ya. Cuma di sini keduanya harus positif. Artinya dia lebih dari 0. Gitu ya. Harus positif. Yuk, ada soal seperti ini.
A log X, saya hapus dulu ya. A log X, log X min 1 plus log X min 2 sama dengan ini. Kalau ini dijumlahkan maka nanti lognya bisa dikalikan, gitu ya. Nah, syaratnya apa? Fx dan gx itu harus lebih dari 0. Kita utamanya ini. Nah, inilah nilai-nilainya. Jadi, yang paling terwakili adalah yang ini. Syaratnya harus X lebih dari 2. Karena ini adalah yang paling besar, gitu kan. Kalau ini enggaklah, kecil ini ya. Jadi ini, kita harus ngecek dulu ya, karena syaratnya harus positif ini. Ya, harus positif. Jadi kita masuk ke sini, ini penjumlahan bisa berubah menjadi perkalian. Lognya kita bisa coret gitu ya. Ini dikalikan biasa, dipindah ruas sebelah kiri semua ya, menjadi bentuk seperti ini. X-nya 0 dan X-nya 6. Karena yang kita ambil X-nya lebih dari 2, berarti yang kita ambil adalah yang 6. Ya, mudah sekali ya. Insya Allah mudah. Bentuk yang selanjutnya. Kalau ada bentuk ini, numerusnya fx, gx, tetapi bilangan pokoknya juga mengandung variabel. Nah, bagaimana ini? Asalkan ini, keduanya juga positif dan bilangan pokoknya lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Jadi, kita lihat ini, bilangan pokoknya sama. Ini ya, syaratnya. Ini fx, ini gx, harus lebih dari, harus keduanya positif, berarti yang kita ambil yang ini karena lebih besar dari setengah itu. Kemudian kita substitusi saja, berarti kita coret ya, karena ini fx sama dengan gx, hasilnya ketemu ini. Substitusikan x3 ke dalam basisnya. Basisnya kan kita harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1 toh. Ketika disubstitusi berarti 1. Nah, karena hx tidak sama dengan 1 tidak terpenuhi, ternyata kan basisnya, bilangan pokoknya itu sama dengan 1. Padahal syaratnya harus tidak boleh sama dengan 1. Jadi, X sama dengan 3 itu bukan merupakan penyelesaian. Jadi, soal ini tidak punya HP, tidak punya himpunan penyelesaian. Atau himpunan penyelesaiannya adalah kosong. 0 dicoret. Ya. Oke. Nah, bentuk yang terakhir sekarang. Kalau ada bentuk persamaan seperti ini, bagaimana caranya? Dengan mengubah persamaan logaritma ke dalam bentuk persamaan kuadrat dan memisalkan. Contoh ini. Ini kita misalkan nanti. Misalkan 3 log X itu sama dengan P ya. 3 log X ini sama dengan P. Berarti dapatnya P kuadrat min 5P plus 4. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah ada. Ya kan? Ini berarti P kuadrat min 5, 3 log X itu P plus 4. Ya kan? Dapatnya seperti ini. Untuk P min 1, P min 4. Biasa ya, bentuk faktor biasa. Ini ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini ya, 3 dan 81. Kalau ini tidak ada syarat basisnya lebih dari 0, tidak sama dengan 1 gitu. Hasilnya ini kita membentuk apa sih? Ini adalah bilangan logaritma diubah dengan bentuk eksponen yang dari sifat-sifat logaritma itu ya. Himpunan penyelesaiannya ketemulah. Bisa dipahami ya. Baik, itu tadi beberapa contoh dari persamaan logaritma. Setelah ini saya akan share mengenai pertidaksamaan logaritma. Terima kasih.